Halo teman-teman, kembali lagi di Inspirasi Kehidupan. Judul video kali ini adalah 10 hal yang tidak boleh kamu harapkan dari siapapun. Di dunia yang sempurna, semua orang akan mengangguk setuju pada setiap kata kita, mengikuti skrip perilaku kita dengan sempurna, dan berinvestasi dalam masalah kita seolah itu misi bersama. Tetapi mari kita hadapi kenyataan. Kenyataan jauh lebih kompleks, dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Itulah mengapa penting untuk menyadari apa yang bisa dan tidak bisa kamu harapkan secara realistis dari orang lain. Mendekati situasi dengan pikiran yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi akan membantu kamu menghindari kekecewaan dan frustrasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai yang kamu pikirkan. Dengan itu diingat, berikut adalah 10 hal yang sebaiknya tidak kamu harapkan dari siapapun. Yang pertama, setuju dengan kamu tentang semua hal. Meskipun alamiah untuk ingin validasi, kadang-kadang, menuntut persetujuan penuh dari orang lain hanya akan menimbulkan frustrasi dan konflik. Manusia adalah makhluk kompleks dengan pandangan, pengalaman, dan pendapat unik mereka sendiri. Kita semua melihat dunia melalui lensa unik kita sendiri. Dan apa yang mungkin terlihat logis dan jelas bagi kamu, mungkin sepenuhnya asing dan tidak rasional bagi orang lain. Sebenarnya, akan sangat membosankan jika semua orang setuju dengan kita sepanjang waktu. Kekayaan hidup berasal dari keragaman pendapat dan perspektif. Jadi, alih-alih mengharapkan orang selalu setuju dengan kamu, nikmati kesempatan untuk belajar dari mereka dan memperluas pemahaman kamu sendiri. Kedua, berperilaku sesuai keinginan kamu. Mencoba mengontrol atau mengubah orang lain agar berperilaku sesuai keinginan kamu seringkali berakhir buruk. Tidak ada yang suka diposisikan ke dalam kotak tanpa persetujuan mereka. Dan upaya kamu untuk membentuk tindakan mereka kemungkinan besar akan dihadapi dengan resistensi. Mereka mungkin menurut untuk menjaga perdamaian, tetapi ini hanya akan membangun rasa tidak puas. Manusia bukanlah boneka, dan hubungan bukanlah pertunjukan panggung di mana semua orang mengikuti naskah. Dan meskipun kompromi itu sehat, itu tidak realistis untuk mengharapkan orang lain sepenuhnya tunduk pada perilaku dan pilihan ideal kamu. Berikan ruang untuk individualitas, hargai perbedaan, dan rayakan keunikan yang membuat orang menjadi diri mereka sendiri. Ketiga, memperdulikan masalah kamu sebanyak yang kamu lakukan. Bagus memiliki sistem dukungan, tetapi kamu tidak bisa mengharapkan orang lain memperdulikan masalah kamu pada tingkat yang sama dengan yang kamu lakukan. Setiap orang memiliki tantangan dan kekhawatiran mereka sendiri untuk dihadapi dan kapasitas mereka untuk mengatasi beban kamu terbatas. Orang terperangkap dalam kehidupan mereka sendiri dan mungkin tidak menyadari jika kamu sedang mengalami waktu yang sulit. Atau jika mereka menyadari, mereka mungkin tidak tahu cara memberikan dukungan. Kamu perlu memiliki harapan realistis tentang seberapa banyak dukungan emosional yang dapat diberikan orang lain. Mencari saran atau kenyamanan sesekali dari orang-orang terdekat adalah wajar. Tetapi setelah batas tertentu, penting bagi kamu untuk mengambil tanggung jawab dalam memecahkan masalah kamu sendiri. Dan jika kamu memiliki masalah yang memerlukan dukungan lebih dalam atau berkelanjutan, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Nomor 4, tersedia 24 jam. Hubungan yang sehat melibatkan keseimbangan waktu bersama dan waktu terpisah. Tidak seorang pun bisa atau seharusnya tersedia untuk kamu sepanjang waktu. Setiap orang dalam hidup kamu memiliki tanggung jawab, minat, dan kebutuhan yang ada di luar hubungan mereka dengan kamu. Hanya karena kamu menginginkan perhatian mereka, tidak berarti mereka bisa atau mau memberikannya pada saat itu. Mereka mungkin sibuk dengan pekerjaan, keluarga, perawatan diri, atau kewajiban lainnya. Alih-alih menganggap kamu berhak atas waktu dan perhatian seseorang secara konstan, refleksikan batasan dan ketersediaan yang wajar untuk kamu. Komunikasikan secara bersama-sama, lalu lakukan yang terbaik untuk menghormati mereka. Nomor 5, membaca pikiran kamu. Meskipun akan bagus jika teman, keluarga, dan pasangan kita bisa membaca pikiran kita dan tahu secara naluriah apa yang kita inginkan, mengharapkan seseorang memahami pikiran dan keinginan kamu tanpa berkomunikasi langsung bukanlah hal yang realistis. Tidak ada yang bisa membaca pikiran kamu dan mengantisipasi setiap keinginan kamu. Orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda dan itulah mengapa penting untuk terbuka, jujur, dan transparan satu sama lain. Alih-alih mengharapkan orang lain mengerti petunjuk, berbicaralah langsung dan beritahu mereka apa yang kamu inginkan atau butuhkan. Nomor 6,
memberikan kesempatan kepada kamu. Kesempatan tidak datang ketuk-ketuk pada pintu setiap hari, dan ini pasti bukan tanggung jawab orang lain untuk memberikannya kepada kamu. Tentu, baik memiliki orang-orang yang mendukung dalam hidup kamu yang bisa membimbing atau memberikan nasihat. Tetapi pada akhirnya, tanggung jawab untuk menciptakan kesempatan untuk diri kamu sendiri ada pada diri kamu sendiri. Alih-alih menunggu seseorang memberikan peluang besar kepada kamu, ambillah inisiatif untuk aktif bekerja menuju tujuan kamu. Lakukan riset, buat rencana, dan mulailah mengambil langkah-langkah yang tepat. Ini termasuk mengembangkan keterampilan kamu, memperluas jaringan, dan mencari cara untuk menciptakan nilai. Dengan mindset dan usaha yang tepat, kamu bisa membuka pintu untuk diri kamu sendiri. Ketujuh, memberikan kesetiaan buta. Kepercayaan dan kesetiaan dibangun dari waktu ke waktu melalui saling menghormati, pengertian, dan dukungan. Kamu tidak bisa sekadar menuntut kesetiaan buta tanpa memiliki dasar untuk itu. Jadi, sebelum mengharapkan orang lain untuk selalu mendukung kamu apapun yang terjadi, tanyakan pada diri kamu sendiri apa yang sudah kamu lakukan untuk menginspirasi pengabdian seperti itu. Apakah kamu setia pada mereka? Mendukung mereka dalam waktu sulit? Memperlakukan mereka dengan hormat? Atau kamu hanya menganggap keberadaan mereka dalam hidup kamu sebagai sesuatu yang biasa saja? Intinya, kesetiaan seperti rekening bank, kamu harus melakukan setoran sebelum melakukan penarikan. Kedelapan, memiliki kendali emosional yang penuh. Setiap orang mengalami emosi sulit dari waktu ke waktu. Kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan stres semuanya bagian normal dari pengalaman manusia. Selain itu, hal-hal seperti hormon, genetika, pengalaman masa lalu, dan keadaan saat ini semua memiliki pengaruh pada perasaan kita. Tidak realistis mengharapkan orang lain tetap tenang, keren, dan terkumpul sepanjang waktu. Orang tidak dapat dengan mudah menghilangkan perasaan negatif hanya karena itu akan lebih nyaman untuk kamu. Biarkan orang lain menjadi manusia dan jangan menilai mereka dengan keras karena memiliki reaksi emosional yang normal. Beri orang kelonggaran jika mereka tampak gusar, tidak sabar, atau tegang, dan pahami saat emosi menguasai mereka. Kemungkinan besar mereka sedang menghadapi kekacauan dalam diri mereka yang tidak ada hubungannya dengan kamu. Kesembilan, memaafkan kamu dengan cepat. Jika kamu telah membuat kesalahan yang menyakiti seseorang, wajar jika ingin pengampunan cepat, tetapi sama pentingnya untuk menghormati jangka waktu orang lain. Bahkan jika mereka mengatakan bahwa mereka memaafkan kamu, rasa sakit mungkin tetap ada di bawah permukaan. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, dan mengharapkan pengampunan instan dapat menambah tekanan pada hubungan. Lebih baik memberi orang ruang dan membiarkan proses pengampunan berlangsung secara alami. Berdamai melalui perilaku yang berubah dalam jangka waktu yang lama, dan biarkan mereka melihat penyesalan kamu dengan tulus sebelum mengharapkan hubungan kembali normal sepenuhnya. Terakhir, bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu sendiri. Memang benar-benar luar biasa dapat berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Tetapi bergantung pada orang lain sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kamu adalah membuka diri untuk kekecewaan. Ini bukan pendekatan yang sehat, dan memberikan beban yang tidak adil pada orang lain. Lihatlah ini dengan cara lain, kebahagiaan kamu seperti taman, dan kamu adalah tukang kebunnya. Orang lain seperti bunga indah di tamanmu, menambah pesonanya. Dengan kata lain, meskipun bagus memiliki orang-orang yang memberikan kontribusi positif dalam hidup kamu, ingatlah bahwa kebahagiaanmu secara keseluruhan adalah sesuatu yang kamu kembangkan sendiri. Ini tentang merawat kesejahteraan emosional kamu dengan menemukan kepuasan dalam berbagai aspek hidup kamu, bukan hanya mengandalkan orang lain untuk menyediakan semuanya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.